Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Merawat Nusantara adalah sebuah edisi dialog Mas Mansur Channel dengan masyarakat terkait sejarah dan memberikan dasar bagi persatuan dan kebinekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayo, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, hong ulun basuki lah. Langgeng basuki. Matur nuwun kepada derek-derek warga atau wong Tengger yang saya banggakan, yang saya cintai. Pada hari ini sampun berkumpul, yang di luar juga banyak nih, sampai tidak sedeng. Saya setiap kali kalau Tengger, saya bangga Pak, karena Tengger ini dulu adalah keturunan para Brahmana. Jadi para Brahmana itu orang-orang pinter, saat ini profesor. Jadi S2, S3, S tungtung kira-kira keturunannya lebih pinter banget. S conggol. Matan kira-kira. Terus nggak apa-apa ini guyonan. Yang penting orang Tengger harus percaya bahwa panjenengan adalah keturunan orang-orang yang hebat. Matan gitu. Pulau mawon sanes keturunan orang yang hebat. Jadi saya bangga dengan panjenengan, termasuk putra-putranya nanti disekolahkan semua nggih, sanggup. Sing ngomong sanggup sedikit. Sanggup, Lah omong sekolah sing ngomong sanggup sedikit. Wae sanggup no sanggup. Yang penting sekolah sambil bertani, betul? Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang tentang sejarah kita terkait Gunung Mahameru. Kira-kira setuju ya? Setuju. Hari ini pada 3 minggu yang lalu itu ceritanya yang namanya Gunung Semeru itu kan meletus. Semua orang di Indonesia podo wedi, podo ketakutan. Wah, nek Gunung Semeru meletus biasanya serem, kan ngoten? Tapi menurut hemat saya, Gunung Semeru itu ndak menakutkan juga menurut saya. Sama setuju ndak Gunung Semeru medeni napa mboten? Mboten nggih. Jadi ya memang wonten Semeru nek dekat wonten di daerah-daerah yang diamini. Tapi insya Allah, tapi puji Tuhan astungkara wilayah-wilayah yang ada di Tengger, di Argosari, astungkara akan baik-baik saja. Nah, derek-derek sekalian yang saya cintai, seperti yang ada dalam babat-babat yang dulu wonten babat Pararaton, itu yang namanya letusan gunung, yang namanya banjir itu tidak menakutkan. Memang ada korban. Pada zaman yang lalu niku ada dalam babat Pararaton menyatakan bahwa ada yang namanya Pi Banyu Pindah. Pi Banyu Pindah itu tahunnya 1334. Saat ini tahun pinten? 2021 gitu. Dikurangi 1334 pinten? Wega sampai itu. Kira-kira kurang lebih 700 tahun yang lalu. Itu kira-kira pun. Jadi dalam Pararaton itu disebutkan yang namanya Gunung Kamput meletus. Gunung Kamput itu saat ini Gunung Kelut. Ini banyak korban. Tetapi ternyata para leluhur kita, orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini tidak hanya ketakutan saya, tetapi mengambil hikmah daripada letusan dan bencana alam. Jadi kalau sekarang kita mengambil hikmah letusan dan bencana alam apa? Ternyata kita sanggup bergotong royong dulu. Sing jenenge bantuan,
bantuan nek jenengan wonten teng Lumajang setiap hari ambulan bantuan wonten kira-kira. Nah, jadi sing teko Sumatera, sing teko Sulawesi, sing teko pundi wae, Papua itu datang membantu rakyat Lumajang. Artinya dalam kesusahan ini kita perlu mengambil hikmah, nggih. Jadi tidak selamanya kita takut aja, tapi kita harus bangkit. Nih, jadi tidak terus susah, Pak. Jadi ini wong sakniki harus move on. Move on itu wis sing lalu biar berlalu. Kita akan mencari kehidupan yang lebih baik di yang akan datang. Jadi, nah menurut Babat Pararaton derek-derek letusan gunung itu ataupun banjir itu dianggap satu hal yang pertama memang ada bencana, tetapi yang lebih penting letusan gunung itu dianggap akan munculnya seorang tokoh baru. Nah, zaman Pararaton tahun 1334 itu lahirnya seorang calon raja besar Mojopahit. Ngertos Mojopahit jadi? Mboten ngertos sih. Wong tenan ngerti Mojopahit. Mojopahit itu letaknya ada di sekitar Mojokerto. Ngertos Mojokerto? Ngertos. Tunggal liyane ngertos sama mboten? Kira-kira nek naik angkot saya mriki teku ndi? Ya. Jadi tahun 1334 itu ada cerita tentang lahirnya seorang calon raja yang besar. Namanya Raja Hayam Wuruk. Pernah ngertos Raja Hayam Wuruk? Cerita aja. Cerita. Paling bolo-bolo ngertose kula paling diape kula mboten ngertos Hayam Wuruk, Pak. Ngertose napa? Ayam jago, Pak. Ayam jago kira-kira ngertos apa mboten? Sering ayam jagoan nih. Jadi saudara-saudara sekalian pada tahun 1334 itu lahir seorang raja besar bernama Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk ini kemudian menjadi raja yang bisa mempersatukan Nuswantara. Nuswantara niku napa derek-derek? Ayo kira-kira. Nuswantara niku adalah bangsa Indonesia sekarang ini. Jadi wilayah Majapahit itu seluruh Indonesia lah, termasuk di wilayah Tengger yang ada di seluruh ini. Kira-kira ngoten nggih. Terus derek-derek pada zaman yang lalu yang namanya ledakan gunung, ledakan banjir niku tidak hanya membuat takut, tetapi membuat warga para leluhur kita akan menyongsong seorang raja atau ratu yang besar. Jadi pada zaman itu lahir seorang raja besar. Nah, kita barangkali dengan adanya letusan dan barangkali banjir ini yaitu bencana harus dihindari, tapi kalau terjadi mungkin ini adalah pertanda bahwa Indonesia di masa yang akan datang akan mempunyai seorang raja atau ratu yang besar. Kira-kira begitu. Jadi gitu, pada zaman yang dulu kita itu tidak hanya ketakutan akan gunung, tetapi orang-orang tua kita sudah membaca tanda-tanda jadi kira-kira misalnya tahun akhir bulan kira-kira tidak duit dompet kering wis seru kira-kira. Ini kayaknya wis untuk akhir-akhir nih. Tapi orang Tengger tapi kan tidak ono akhir bulan nih. Ada, pada duit dompet kabeh. Enggak ada dompet apa tuh? Meskipun dompetnya ono isine. Tapi kan timbangannya pusing ndak bawa timbangannya pusing ndak duit, mending ndak bawa dompet. Bawa sarung mawon. Jadi
derek sekalian, babat Pararaton. Babat Pararaton ini babat yang menceritakan leluhur tanah Jawa. Ini menceritakan bahwa Raja Besar akan lahir setelah ada yang namanya peristiwa Pibayu Pindah atau banjir besar dan letusan gunung. Ya barangkali Mahameru, ini jenis biar Mahameru, Gunung Semeru. Disinilah ketika ada tanda-tanda zaman, kita sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur. Kita sebagai warga Indonesia juga wajib berdoa supaya jalannya pergantian kepemimpinan nasional menjadi lebih baik. Jadi Pak Jokowi nanti 2024 sampun selesai, kita doakan kita punya pemimpin yang baik. Embu wedok, embu lanang, opo jarine nanti rakyat memilih. Kira-kira ngoten. Jadi wong Tengger sedoyo menurut Bapak hal-hal yang begini harus kita kembalikan ke babat-babat leluhur. Betul nggih? Ya barangkali niku derek-derek guyonane supaya semua para penonton di Mas Mansur Channel juga mendengar bahwa ada tanda-tanda ketika alam sudah alam kita mengeluarkan yang namanya letusan gunung atau banjir. Ini ada tanda-tanda kelahiran seorang pemimpin yang luar biasa bagi Nusantara atau bagi Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita berdoa pemimpin kita yang akan datang akan menjadi lebih baik dalam memimpin negara ini, menggantikan nantinya Pak Jokowi yang sudah memimpin baik. Terima kasih barangkali itu Bib, derek-derek ya. Sekedip-sekedip mawon, nek kakek nanti mumet nih. Atau kira-kira derek-derek tendang matur nuwun. Terima kasih banyak juga kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun berada, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika Serikat, di Hong Kong juga ada ini, dia di Saudi juga ada, di Taiwan juga ada. Terima kasih. Kita akhiri dulu cerita dalam merawat Nusantara ini. Om Santi 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 Om. Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayo, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, Om Ulun Basuki langit. Kita berjumpa lagi dalam acara merawat Nusantara berikutnya.